Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan tentang bahasan surat An-Nur ayat 4 dan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum sam'ina jalda wa la taqbalu syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Idal ladzina tabu min ba'di dzalika fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini adalah kelanjutan dari surat An-Nur ayat 1 sampai ayat 3 ya. Yang kemarin kita bahas, ini adalah kelanjutannya. Walladzina, saya akan bicara tentang at-takhlil al-lafzi, analisis teks ya. Yarmuna, walladzina, dan orang-orang yarmuna ayyadzafuna bizina, yang menuduh melakukan perbuatan zina. Lafaz yarmun ya, dari asal kata fil roma yarmu wa aslur rami al-qadabu fil hijarah. Jadi mana ar-ramyu adalah melempar dengan batu. Au bisya'in solbin, atau dengan sesuatu yang keras ya. Itu makna asal makna dari kata ar-ramyu. Summa ustu'ira al-qadabu bil lisan. Kemudian digunakan sebagai isti'arah. Jadi makna metafor ya. Bil qadri bi zina, al-qadri menuduh berbuat zina bil lisan dengan kata-kata. Al-muhsanat. Al-muhsanat al-afifat ya. Al-afifat jam'u muhsanatin. Al-muhsanat jam'u muhsanatin. Jadi muhsanat adalah al-afifat. Jadi wanita-wanita yang menjaga diri. Wanita yang punya integritas. Al-afifat. Jadi perempuan-perempuan yang mempunyai integritas. Ya. Yang mau menjaga harga dirinya. Jam'u muhsanatin. Di mana al-afifat. Jadi muhsanat ini maknanya al-afifat. Wanita-wanita yang menjaga dirinya, ya, menjaga kemaluannya. Qala ta'ala wallati aqsarat farjaha, wanita-wanita yang menjaga afat, yang menjaga kemaluannya. Wa asul hisni, asal makna al-hisnu adalah al-man'u, mencegah. Wa minu, dan oleh karena itu dari situlah yusam al-hisnu, disebutlah namanya al-hisnu, benteng ya. Benteng sebagai pertahanan. Kemudian syuhada. Syuhada jam'u syahidin. Syahidun syuhada ya. Ayyasyaduna alaina biwuquzina, artinya orang-orang yang menyaksikan kepada wanita-wanita itu biwuquzina, dengan terjadinya sebuah perbuatan zina. Wal muradu bisyuhada, adapun yang dimaksud dengan kata syuhada dalam ayat ini adalah ar-rijalu, adalah orang-orang laki. Jadi saksi itu adalah orang-orang laki-laki. Di anal ayah dugirat al-adat wa an-nasan. Jadi kan ayat menyebutkan dengan bilangan ya, adat, bilangan mu'annats ya. Syuhada arba'ati syuhada. Jadi dalam istilah adat, antara adat dan ma'dud harus selalu berlawanan. Ketika adatnya adalah mu'annats, maka ma'dudnya adalah mudzakkar tapi dikembalikan kepada mufradnya. Wa minal ma'lum, sebagaimana diketahui, anal adat, sungguhnya adat bilangan yu'annasu maka adatnya itu muannats idza kana al-ma'dudu mudzakkaran, apabila ma'dudnya adalah laki-laki. Wa yudzakkaru, dan adat itu menjadi terdiri daripada laki-laki idza kana al-ma'dud muannatsan, apabila ma'dudnya adalah perempuan. Contohnya apa? Arba'u niswatin. Arba' laki-laki, mudzakkar, niswatin adalah perempuan. Niswah dari kata imra'atun niswatun. Arba'atu rijalin. Arba'ah muannas, rijal adalah rajulun. Arba'atu rijalin. Fajlituhum. Apa makna jilid itu? Qala al-Qurtubi, al-Qurtubi mengatakan al-jildu ad-darbu. Jadi makna jilid adalah memukul ya. Kemudian sumastuiro al-jildu liqali dzalika. Kemudian dibuat makna isti'arah kata-kata al-jildu liqali dzalika kepada selain makna memukul bin saifin, dari pedang atau awai atau yang lain ya. Kemudian al-fasikun. Apa makna fasikun? Al-fasikun jam'u fasik wa huwa al-ma'asi, orang yang durhaka
Jadi fasik adalah orang yang durhaka. Wal fisku adapun mana fasik ya, al khuruju an taati. Jadi orang yang keluar untuk taat kepada perintah Allah Taala. Wa mujawazatul haddi fi irtikabil ma'asi, dan melampaui batas dalam melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum ya. Wa kullu kharijin an taatillah yusamma fasikon. Semua orang yang melanggar, yang keluar dari perintah Allah Taala dikatakan fasik ya. Wa kullu munkarin wa kullu mungkirin au mukadzibin ayatillah yusamma kafirun. Semua orang yang tidak mengakui atau mendustakan ayat-ayat Allah dikatakan namanya kafir. Jadi itu kalau fasik adalah kullu kharijin an taatillah dikatakan fasik. Kalau orang kullu mungkirin au mukadzibin ayatillah bahwa kafirun. Ini adalah ayat An-Nur ayat 4 dan ayat 5. Apa sebenarnya makna secara global ayat itu? Di dalam tafsir Ra'yul Bayan ini Imam Muhammad Ali As-Sabuni memberikan penjelasan. Wa yukhbirullahu ta'ala jalla ta'ala bi anna alladziina yattaquna hurumatil mu'minin. Allah Ta'ala telah memberikan informasi. Sesungguhnya orang-orang yang merusak, mencemarkan kehormatannya ya. Hurmatul mu'minin, akan kehormatan orang-orang mukmin. Fayarmuna al-afaid asyarifat tahirat bil fahisah. Mereka menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan-perempuan yang punya integritas, asyarifat mereka adalah orang yang terhormat, orang-orang at-tahirat yang suci, bil fahisah dengan melakukan perbuatan fahisah, itu adalah perbuatan zina. Wa yatahibuna bi'aqdasin wa asmani syai'in ladal insan ala wa huwa al-irdu wasyara. Dan mereka menuduh, berburuk sangka bi'aqdasin wa asmani syai'in, dengan lebih sucinya, lebih berharganya sesuatu yang bagi manusia, yaitu adalah al-irdu wasyara. Al-irdu adalah kehormatan, wasyara dan kemuliaan. Jadi orang-orang yang menuduh orang-orang yang baik dengan melakukan sebuah perbuatan keji, perbuatan yang al-fahisah, itu mereka dituduh menuduhnya dengan melakukan sesuatu yang berharga, bernilai bagi manusia adalah kehormatan dan kemuliaan. Fayan sabuna huna ila zina. Mereka menisbatkan ya orang-orang yang baik itu dengan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan zina. Sumalan ya'tu ala tawan daripada suara udulin. Tuduhan itu tidak dibarengi dengan sebuah bukti-bukti ya. Sumalan ya'tu ala tawan daripada suara udulin. Kemudian mereka tidak membawa atas dakwaan sangkaan itu dengan 4 orang saksi yang adil. Yasaduna alaihin nabi manusibu ilaina bil fahisah. Agar 4 orang saksi itu menyaksikan atas perbuatan-perbuatan yang mereka kaitkan kepada mereka, orang-orang perempuan yang menjaga harga dirinya, menjaga integritasnya dengan melakukan perbuatan yang keji, yaitu melaksanakan zina. Pas itu alladzina ramahunna bidzalika sama indal. Oleh karena itu maka Allah merintahkan untuk memberikan hukuman jilid, hukuman hukuman cambuk lah kepada orang-orang yang menuduh orang-orang yang baik itu dengan hukuman sebanyak 80 kali dijilidkan. Alasannya apa? Li'adahum fasaqatun kadibatun yataimun al-abriya wa yuhibbun isya'at al-fahisah. Karena mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah ya. Li'annahum fasaqatun kadiba, orang-orang yang melarang kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang pendusta, yang menuduh yataibuna, yang berburuk sangka, menuduh berbuat sangka, menuduh dengan tuduhan yang buruk ya kepada orang-orang yang al-abriya, orang-orang yang bebas, orang-orang yang yang tidak melakukan lah. Wa yuhibbuna isya'al fahisah, dan mereka suka dengan menyebarkan al-fahisah ya, berita-berita atau menyebarkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Fala taqbalu syahada ay waqid bidum madzhab muslim ala butani.
maka janganlah kau terima persaksian salah satu di antara mereka selama mereka tidak terus-menerus dalam kebohongan. Wa ulaika indallah min aswa'in nasi manajan wa asyaddu adzaban. Mereka adalah orang-orang yang ulaika mereka adalah orang-orang yang menurut pandangan Allah manusia yang terburuk, manusia yang terjelek ya kedudukannya, wa asyaddu adzaban, dan orang yang sangat sangat berat akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Alasannya apa? Li'anna fusaqun kharijun anillah. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang melanggar terhadap orang yang keluar dari taat aturan-aturan Allah. La yahfaduna karamata min yang tidak menjaga kemuliaan kehormatan seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah sababun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya dari ayat An-Nur ayat 4 dan ayat 5. Wa yara ba'dul fasirin, sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa an hadil ayah nuzilat bisababi hadisil ifki, bahwa ayat ini ayat 4 dan ayat 5 ini adalah turun karena sebab adanya peristiwa al-ifku, jadi peristiwa berita hoax ya, berita bohong ya. Allati utuimat fi al-mu'minin ala fi bari at-tayr as-siddiq Aisyah bin Abi Bakar, di mana peristiwa hoax itu, berita bohong itu adalah menuduh ya. Jadi sasarannya adalah tuduhannya kepada ummul mukminin, seorang perempuan, seorang wanita yang terjaga kehormatannya, atau berarti orang yang suci, yang bernama Aisyah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, yaitu istri daripada Rasulullah SAW. Dan ayat ini adalah turun sebagai bentuk pembebasan dari Allah Ta'ala terhadap apa yang selama ini dituduhkan oleh orang-orang fasik ya, orang-orang yang tidak cinta terhadap keluarga Rasulullah ya, dengan menyebarkan atau berita hoax dari itu. Dan ini adalah menjadikan darsan balikon ilmah, pembelajaran yang sangat berharga bagi umat, wa ibratan lil ajal fil jamin usur wal asman, dan menjadi semacam teladan bagi generasi setiap masa dan setiap waktu. Itu adalah sebagian ulama tafsir atau nuzulnya adalah sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Yang kedua, Ibnu Jarir menyebutkan, wa qala Ibnu Jarir wa tuqiru an hadiyatu inama zulat lil ladina romau an Aisyata zauzin Nabi lima romau wa minal bidaliki. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan karena orang-orang yang menuduh Aisyah ya sebagai istri Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan ya, dengan tadi itu berita-berita yang hoax, berita-berita bohong bahwa Siti Aisyah berselingkuh dengan seorang bernama Sufwan. Kemudian Sumaruya an Ibnu Mas'ud Sa'id bin Jubair, kemudian Sa'id bin Jubair meriwayatkan an-Nusuila Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair ditanya, hal hadis zina asadu awqatafur hal zina asadu awqatul muqsan, apakah zina itu lebih dahsyat, lebih dahsyat atau lebih berat, atau menuduh orang berbuat selingkuh ya, atau menuduh orang baik-baik berbuat selingkuh, berbuat zina? Qala la baliz zina, bahkan zina adalah lebih dahsyat daripada menuduh orang-orang yang berbuat zina. Qultu innallaha ta'ala walladzina yarmunal muhsanati, jadi turunlah ayat-ayat itu. Ini adalah riwayat kedua. Qala inna hadza fi hadis Aisyah khosatan. Kemudian dia Abu Sa'id bin Jubair mengatakan ayat ini adalah turun terkait dengan perbincangan tentang Siti Aisyah secara khusus. Ini adalah wasaqiqu ma dzakara al-Qurtubi wa ikhtaru at-Tabari. Adapun di antara beberapa riwayat tadi itu yang dikatakan yang paling sahih adalah riwayat yang dijelaskan Al-Qurtubi yang dipilih oleh At-Tabari, bahwa ayat ini turun terkait dengan tuduhan bisa bil qadfah amatan, artinya menuduh berbuat serong secara umum ya, la fitil karena silabi ain, bukan karena kasusnya Siti Aisyah ya. Alasannya apa? Fa yafiqu min hukmun minallahi amun likulli qadir. Jadi ayat ini adalah hukum yang berlaku secara general, secara menyeluruh bagi setiap orang-orang yang menuduh berbuat zina dengan tanpa bukti-bukti atau saksi-saksi yang bisa kuat. Wa minal ma'lum, sebagaimana diketahui ada sebuah kaidah al-ibrah bi umumil lafzil lahu sabab. Jadi apa yang dianggap ya, yang diperhitungkan itu adalah
lafaz yang bersifat umum, bersifat universal, bukan melihat dari kasus per kasus, bukan bersifat kasuistis. Ya. Berikutnya al-ahkam asy-syariah, hukum-hukum yang dapat disimpulkan daripada ayat 4 dan ayat 5. Ma'ya ma'anil ihsan. Apa yang maksud dengan makna al-ihsan? Warada makna al-ihsan, bahwa makna al-ihsan itu fi syariah Islamnya ada empat makna. Jadi warada makna ihsan fi syariah Islamnya ali abad umurin. Makna al-ihsan dalam hukum Islam ada 4 makna. Pertama, al-ifatu. Jadi ifah itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tercela, hal-hal yang bisa meruntuhkan nama baik orang. Qala ta'ala wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi orang-orang yang menjaga diri dari orang-orang perempuan-perempuan yang menjaga diri dari kalangan orang-orang mukminat, dan perempuan-perempuan yang menjaga diri dari orang-orang yang ahlul kitab. Makna ayat itu adalah al-afifat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, jadikan orang-orang mukmin perempuan, wal-afifat, dan perempuan-perempuan yang menjaga diri atau menjaga integritasnya dikalikan al-kitab. Yang kedua, makna al-ihsan adalah al-hurriyah, kebebasan. Ya. Itu adalah makna ihsan kedua. Fa'idatain nabi fa'idatin fa'alaini ma'al muhsanat ila adab. Jadi ini adalah makna yang kedua, makna ihsan adalah makna merdeka. Fa'idatain nabi fa'idatin, jika wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina, fa'alaina nisfal muhsanati min adab, maka baginya mendapatkan separuh apa yang apabila budak perempuan melakukan perbuatan zina, fa'alaihinna, maka bagi perempuan, bagi amat atau budak perempuan yang melakukan zina itu adalah separuh sanksi hukuman yang berlaku bagi perempuan-perempuan yang muhsanat, perempuan-perempuan yang menjaga integritasnya minal adabi, dari sebuah siksa. Ayat anukubatal amati bukan suam bukatil khurrati, bahwa hukuman wanita ya, budak perempuan itu adalah separuh hukuman daripada perempuan yang merdeka. Yang ketiga adalah at-tazawuju, yaitu makna menikah. Ya. At-tazawuju makna menikah. Hurimat alaikum ummatukum, diharam bagi kalian semuanya, ibu-ibu kalian semuanya. Artinya apa? Ummatukum ay al-mutazawwijatu minan nisa. Jadi wanita-wanita yang telah menikah dari kalangan orang-orang perempuan. Yang ketiga adalah al-Islam, makna al-ihsan adalah al-Islam. Ya. Rasulullah mengatakan man asyraka billah falaysa bimuhsanin. Orang yang menyekutukan Allah maka dia orang yang tidak terjaga. Ya. Fal insanu yakun muhsanan, seorang manusia menjadi orang yang terlindungi bil ifafi, dengan mendapatkan bil ifaf, dengan menjaga kehormatannya, wabil hurriyati, dengan kemerdekaannya, wabil islami, dengan Islam, wabil tazawuji, ya, dengan pernikahan. Wa syarru mani itlaqil lafzil ihsan al-iffah. Adapun mana yang populer jadi sekian mana lafaz al-ihsan adalah al-iffah, yaitu perempuan yang menjaga diri. Wal muradu bil ayah, adapun dimaksud dengan ayat di atas adalah faman kota bamu sekson, faman kota paksason, apabila seorang menuduh orang lain, ya, ghairu afifin, di mana orang itu adalah orang yang tidak menjaga integritasnya, yang tidak menjaga kehormatannya, la yuhaddu bittifaqil fuqaha, ya, maka orang itu tidak dihad berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Yang kedua, al-hukmu tsani may syurutul qadar. Syarat-syarat apa tentang orang lain menuduh berbuat zina, ya. Bil qadhafi syurutun labud min tawfiriyah hatta yakunu jarimatan tastahiqu uqubatal jildi. Ya. Bahwa untuk menuduh orang lain berbuat zina ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dilaksanakan sebuah jarimah, sebuah tindakan pidana yang berhak mendapatkan hukuman jilid, ya. Wadi syurutu adidatun, syarat-syarat itu sangat banyak sekali, ya. Syarat-syaratnya itu sangat banyak sekali. Minha, di antaranya adalah satu, ma yajibu tawaffuru, hal-hal yang harus dipenuhi bil qadhi, bagi orang yang menuduh berbuat zina,
Ya, yang kedua, wa min yajib atau fil maktub. Yang kedua adalah hal-hal yang wajib dipenuhi bagi orang yang dituduh melakukan perbuatan zina. Oh, minja dan diantaranya salah satu adalah hal-hal yang wajib dipenuhi bagi sesuatu yang dituduhkan. Ya. Amma surutul qadhi, adapun syaratnya orang yang menuduh berbuat zina, salah satu tiga syarat. Satu, al-aqlu punya akal, al-bulugu dewasa, al-ikhtiyaru adalah tidak terpaksa atas kemauan dia sendiri. Faina hadi aslu taklif, karena ini adalah merupakan dasar daripada hukum taklif, hukum yang menjadi beban bagi setiap orang ya. Hukum taklif adalah hukum yang 5, hukum wajib, haram, ini namanya agama taklif. Wala taklifa biduni hadil asya, dan tidak ada hukum taklif, hukum beban yang 5, wajib, haram, sunnah, makruh, ya mubah itu tanpa adanya 3 poin syarat-syaratnya di atas. Wa ilam tusyrot, ya, jikalau tidak disyaratkan, wala taklifa biduni hadil asya, tidak ada beban hukum taklif itu tanpa adanya terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Ya. Wa ilam tusyrot, jika tidak disyaratkan adanya 3 poin di atas, ya, berakal, balik, kemudian atas kemauan dia sendiri, tidak karena paksaan, illa ajazal qadru min al-yan baris wada, maka tidaklah mampulah orang yang menuduh berbuat zina itu untuk mendatangkan ya 4 orang saksi. Tsumma lam ya'tu bi wada. Yang kedua adalah al-hukmu salis, hukum yang ketiga, ma hiya syurutul lazim tawafuru bil maktub, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang dituduh zina, ya. Dhahirul ayah walladzina minal muhsanati yatanawalu jami' lafa'i sawan kar muslimatan kafiratan quratan aw raqiqatan. Jadi ayat walladzina minal muhsanati itu adalah mencakup semua perempuan-perempuan yang menjaga diri, orang-orang yang menjaga perhormatan, baik dia laki-laki, bagi dia muslim, perempuan yang muslimah atau kafir, merdeka atau budak, ya. Ila anal fuqaha, sesungguhnya para fuqaha mensyaratkan fil maghdub, orang yang dituduh melakukan perbuatan zina tadi itu, berbuat serong tadi itu, khamsatu syurutin, ada 5 syarat, yaitu adalah Islam, akal, balik, merdeka, al-ifatu an zina, adalah menjaga kehormatan dari berbuat zina, ya. Wa di syurut yajib an tadhaffara fil maghdub hadiqam wa hatu al qadhi. Syarat-syarat ini harus dipenuhi bagi orang yang dituduh berbuat zina, sehingga tidak bisa ditegakkan hukuman had bagi orang yang menuduh zina, ya. Ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang dituduh melaksanakan perbuatan zina. Kemudian syarat-syarat yang 5 tadi itu dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, amal Islamu. Syarat yang pertama adalah Islam. Bahwa syaratul liqaulin salam, syarat itu adalah menjadi syarat yang utama sebagai syarat bagi orang yang tidak berbuat zina. Rasulullah SAW mengatakan, "Man asyraka billah falaysa muhsanin." Barang siapa yang menjatuhkan Allah, maka dia bukan termasuk orang yang muhsan, ya. Mobil hadis, dalam hadis di atas disebutkan bahwa menurut pendapat jumhur ulama, man asyraka billah fala hadda ala qadhi, karena orang siapa yang menjatuhkan Allah, maka tidak dikenakan hukuman had bagi orang yang menuduh berbuat zina, ya. Ya negara muslim, karena sungguhnya non muslim, al musyrik la yatawarra'u an zina, tidak menjaga dari perbuatan zina. Padahal sebenarnya kami tadi antikal fahisha, maka di sana tidak ada hal yang menolak, ya, untuk melakukan perbuatan fahisha, perbuatan keji. Wa kullu jarimatin tatasawwaru id annahu laisa ba'dal kufri danbun, karena sungguhnya tidak ada setelah kafir kecuali perbuatan yang dosa, ya. Wa kullu jarimatin tatasawwaru min kafir, semua perbuatan pidana tatasawwaru dapat diilustrasikan, dapat diselisikan ini kafiri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang non muslim. Yang kedua adalah amal aklu, ya. Adapun syarat yang kedua adalah punya akal. Walianal hatta inama suril jazri anil adiyati bidarul waqi anil maktub, karena hukuman had dapat dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan dari menyakiti orang lain, membahayakan orang lain
yang terjadi bagi orang yang dituduh berbuat zina, ya. Wala madarata ala man faqid al aqla, maka tidak mungkin melakukan membahayakan pada orang lain bagi orang yang tidak mempunyai akal, ya, yang tidak mempunyai akal. Fala yuhaddu qadhifu, maka tidak dikenakan hukuman bagi orang yang menuduh berbuat zina kalau memang dia tidak punya akal, orang yang tidak normal. Yang ketiga adalah al-bulugh, ya, orang yang sudah dewasa. Kemudian yang keempat adalah al-hurriyah, orang yang merdeka. Jadi syarat-syarat dipenuhi bagi orang yang makdhuf, ya. Berikutnya adalah al-humur rabi, hukum yang keempat. Mayil al-fadul qadat al-mujibatil haddi, apakah kata-kata apa saja yang mengharuskan adanya hukuman had. Hukuman had bagi orang, hukuman had adalah hukuman yang telah jelas ketentuannya, yang telah jelas banyak sedikitnya, itu namanya hukuman had, ya. Kalau hukuman yang tidak jelas besar kecilnya adalah namanya ta'zir, ya. Kalau had adalah berdasarkan pada nas, ya. Pertama, tangkosimu al-alfadul qati'ila islamin. Jadi lafaz kata-kata menuduh berbuat zina itu ada 3 kata, ada 3 bagian. Ada sharih, kinayah, dan ta'rif. Jelas bahasa kinayah, bahasa sindiran, bahasa metafor, ya. Wa ta'rif, ya. Kinayah artinya bukan makna yang sebenarnya, ya. Wa ta'rif dan bahasa sindiran, ya. Amma sorry, adapun lafaz yang sorry, kata-kata yang sorry, bahwa yusori kal qatibu kalami bila zina. Yaitu adalah orang yang menuduh berbuat zina itu mengucapkan secara eksplisit dalam perkataannya, ya. Contohnya, ya zaniyu, wahai orang yang berbuat zina, wahai laki-laki yang berbuat zina, au ya zani, itu wahai perempuan berbuat zina, au ya ibna zina, wahai anaknya laki-laki orang yang laki-laki zina, ya ibna zina, ya au ya ibna zina, wahai anak laki-laki ini, anak laki-laki yang melakukan perbuatan zina. Au yunfi nasabahu, atau orang yang meniadakan nasabnya orang lain, ya. Kakau lilasta ibna abika, kamu bukan anak laki-laki bapak kamu, ya. Wa hadzal nau' qad ittafaqa ulama ala yajibi lafaz. Jadi ucapan semacam ini adalah sepakat para ulama, ini adalah wajib tentang dilaksanakan manfaat. Yang kedua adalah al-kinayah, mana yang bukan yang sebenarnya. Famislu ayakulu, seperti orang mengatakan ya fasiqatu, wahai orang yang perempuan yang fasik, ya fajiratu, wahai perempuan yang lacur, ya khabithatu, wahai perempuan yang perempuan yang buruk, ya. Au hiya la tarutu ya dalam misin, perempuan itu tidak menolak tangan orang yang menyentuh. Fadilah takun qadhafan, ini tidak mengandung kata-kata qadhaf, ya. Illa yuridahu wa takhtaru ila taqimatan, kecuali dia menghendakinya atau membutuhkan pada penjelasan. Yang ketiga adalah ta'rif, ya, dengan bahasa sindiran. Mislu ayakul lasti bizanin, lasta bizanin, kamu bukan pelaku zina. Walaysat iya bizanin, dia adalah bukan perempuan yang pezina atau perempuan yang melacur, ya. Waqad ikhtalafa ulama fi ta'rif, ya. Para ulama berbeda tentang kata-kata yang sindiran tadi itu. Hal wa minal qadhaf al-mudil khati amla, apakah kata sindiran itu adalah termasuk unsur di bagian qadhaf yang mengharuskan hukuman khat atau tidak? Pada Malik rahimahullah taala ilan qadhafun, Imam Malik mengatakan bahwa kata-kata sindiran itu adalah termasuk bagian kata-kata yang bisa mengharuskan adanya hukuman khat. Waqala Syafi'i wa Abu Hanifah la yakunu qadhafan, tidak termasuk kata-kata yang mengandung unsur menuduh orang lain berbuat zina. Ila idza qala aratu bidzalikal qadhaf, kecuali kalau dia mengatakan aku menginginkan itu dengan makna qadhaf, ya. Ini adalah makna menuduh orang lain berbuat zina, ya. Yang kelima, hukum yang kelima, al-hukumul khamis, hukum yang kelima, wa hukmu qatibil jamaah, ya. Bagaimana hukumnya orang yang yang menuduh berbuat zina kepada orang banyak, ya. Mau wa hukmu qadhi, ya, bagaimana hukumnya orang yang menuduh zina al jamaah, tetapi adalah kelompok orang banyak, ya.
Ikhtalafa fuqaha fi hukmi an qataba jama'atan. Para ulama, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya orang yang menuduh berbuat zina kepada kelompok banyak, kelompok orang banyak, jamaah. Jamaah itu adalah lebih dari dua, namanya jamaah, orang banyak. Ala salah si madzhab, ada 3 aliran. Pertama, al-madzhabul awal, aliran pertama, madzhabul qaina bi anna yuhaddu haddan wahidan wa hum al-jumhur, ya. Jadi pendapat mengatakan bahwa orang yang menuduh orang banyak berbuat zina, ya, maka dia diberikan hukuman had, ya. Had dan wahidan, hukumnya had, berlaku hanya seorang. Had dan wahidan, 1 kali hukuman had, ya. Jadi orang satu menuduh orang banyak itu berbuat zina, maka orang yang menuduh ini diberikan hukuman had, ya, hukuman yang sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Had dan wahidan, sekali hukuman had. Wahum al-jumhur, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Pendapat yang kedua, al-madzhabul tsani, madzhabul qaina. Pendapat yang berpendapat bi anna alaihi likulli wahidin haddan wa hum asy-syafi'i wal laits. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa orang yang menuduh orang banyak berbuat zina, maka orang yang menuduh itu menuduh orang banyak berbuat zina itu, ya, setiap orang berhak memberikan hukuman had pada satu orang yang berbuat zina. Kalau orangnya 5, berarti 5 kali disalahkan hukuman had baginya. Wahum asy-syafi'i wal laits. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang berbeda dengan ulama yang lain. Yang ketiga, al-madzhabu asali pendapat kita, madzhabul ladzina farraqu baina ijma'hum fi kalimatin wahidah. Pendapat yang mengatakan, yang membedakan, ya, memisahkan antara orang yang menuduh orang banyak berbuat zina tadi dalam satu kata-kata, ya. Ini seperti contoh, seseorang mengatakan orang banyak, ya zunatun, wahai orang-orang yang pezina. Au yaqulu likulli wahidin ya zaniyu, ya. Atau dia berkata kepada setiap orang, ya zaniyu, bagi orang yang berbuat zina, orang yang melakukan zina. Tapi surati al-ula, pada contoh yang pertama, ya haddu haddan wahidan, dikenakan hukuman sekali, hukuman had. Wa bisaniyati, pada contoh yang kedua, alai likulli wahidin minhum, setiap orang maka diberikan hukuman had baginya. Wa huwa madzhab Abi Laila wa Sya'bi. Dalil jumhur. Jumhur ulama, apa argumentasinya? Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang menuduh orang banyak berbuat zina dikenakan hanya satu hukuman had adalah dari Al-Quran, ya. Surat An-Nur tadi itu, walladzi yarmuna al-musanati summa la ya'tuna lam ya'tu bi hadits fajitu kullu min al-jadah. Jadi mana ayat walladzi yarmuna ini adalah bahwa setiap orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga integritasnya, orang yang menjaga harga dirinya, maka wajib dilakukan baginya hukuman jilid, ya. Jadi orang yang menuduh, wadali kita di berjamaah, ada seorang yang menuduh berbuat zina pada orang banyak, ya, dari orang-orang perempuan yang terjaga, lain jeladu aktar min samani, maka dia lebih banyak dari 80 kali, ya. Ini adalah ayat dasarnya, ayat An-Nur ayat 1, ya. Kemudian yang kedua adalah hadisnya, hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Hilal ibn Umayyah qada bin Ratau an ila Nabi Syuraik bin Musahma. Hilal bin Syuraik menuduh perempuannya di hadapan Nabi, dituduh berbuat seron dengan Syuraik ibn Sahma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-bayyinatu haddun fi dhahrika. Jadi al-bayyinah, alat bukti, au haddun, hukuman had fi dhahrika, pada punggung kamu. Falam yujid an sallam, Nabi tidak mengharuskan adanya kepada Hilal kecuali hanya satu had. Padahal dia menuduh istrinya dan juga menuduh orang yang bersamanya, Syuraik, adalah melakukan serong. Ini adalah dasar ulama. Kemudian yang
Hukum yang ketujuh, al-isyratu bisudi atahum isyarati mustamiin. Ya. Apakah syarat orang-orang yang menjadi saksi itu ketika melaksanakan persaksiannya adalah mereka berkumpul? Ya. Ghairul ayat yang keempat dan kelima itu, ana la farqa baina yuaddiya li syuhudi syahadatu mustamiin aw mutafariqin. Tidak ada semacam persyaratan bahwa ketika menyaksikan para saksi itu mereka berkumpul atau mereka berpisah-pisah. Ya. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i, ya, karena melihat dari segi zahirnya ayat. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan wa idza ja'u mutafariqina fa'alif hadul qati wa la yasqutu hatu anil qati. Apabila mereka datang secara berpisah-pisah, maka bagi mereka adalah mendapat hukuman had, ya. Wa la yasqutu haddu al qati, dan tidak gugur hukuman had bagi orang yang menuduh berbuat zina. Argumentasi Imam Malik, wa hujjatu Malik wa Syafi'i anna la yatalam tastarid alla yakul mutaraba'atan. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ayat di dalam ayat di atas An-Nur ayat 45 itu tidak mensyaratkan bahwa mereka adalah lam tastarid illa yakunu, tidak mensyaratkan kecuali hanya jumlahnya adalah 4 orang. Walam tastarid adaum syahadati mustamin, dan tidak mensyaratkan ketika melaksanakan menyaksikan dari perbuatan zina itu ada mereka berkumpul, ya. Kaifa yakfi syahadati kaifa ittafaqa mustamin, ya. Nah, oleh karena itu dalam persaksian mereka terserah mereka bagaimana mereka bisa mereka berkumpul atau tidak, nggak ada persoalan, ya. Ya, jadi apakah mereka waktu menyaksikannya berkumpul atau tidak menjadikan sebuah persyaratan. Hukum yang ke-8, halil haddu haqqun min huquqillah min huquqil adamin. Apakah hukum had itu adalah termasuk bagian dari hukum-hukum Allah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia? Wadaba Imam Abu Hanifah ila anna hadda haqqun min huquqillah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukuman had dijilid 80 kali termasuk hak daripada hak Allah Ta'ala, ya. Tetapi hak Allah Ta'ala itu berimplikasi bahwa keberadaan hak itu juga hak menjadi hak berimplikasi kepada hal-hal yang sebagai berikut. Pertama, idza balagha al-hakim wajib iqamatul hati wa la yatul al-maqduf, ya. Apabila hakim maka wajib dia menegakkan hukuman had wa ilam yatul al-maqduf, ya. Sekalipun orang yang dituduh itu tidak menuntut untuk melaksanakan hukuman had, ya. Yang kedua adalah dari dikatakan bahwa hukuman adalah merupakan hak Allah Ta'ala. Alasannya adalah tadi pertama adalah apabila telah sampai kepada hakim, maka wajib bagi hakim untuk menegakkan hukuman had sekalipun orang yang dituduh itu tidak menuntut ditegakkannya hukuman baginya. Yang kedua, la yasqutu bi afil maktub anil qati, tidak gugur ampunan dari orang yang dituduh berbuat zina dari orang yang menuduh berbuat zina. Wa tanfa'u al-qati atau batu, dan bagi orang yang menuduh berbuat zina bermanfaat, taubat itu bermanfaat bagi orang yang menuduh zina, antara orang yang menuduhnya dan antara Allah Ta'ala. Yang ketiga, yuntasabu fi al-had birriqi wa zina, bahwa hukuman had bagi orang yang bagi budak adalah separuh daripada orang yang merdeka, ya. Berikutnya, wadaba Syafi'i wa Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa hukuman had adalah had bagi orang yang menuduh zina adalah merupakan hak min huquqil adamin, bukan hak Allah, tapi hal yang berhubungan dengan manusia, ya. Alasannya apa? Satu, anal imam la yukum illa bitalbil maktub, bahwa seorang kepala negara tidak akan melaksanakan hukuman had kecuali adanya permintaan dari orang yang dituduh berbuat zina. Yang kedua, yasqutu bi afil maktub min al-qadhi,
Hukuman had itu adalah gugur karena mendapat ampunan dari orang yang dituduh berbuat zina terhadap orang yang menuduh berbuat zina. Ya. Yang ketiga, idamatul makhluk qabla ikamatil haddi fa inna yurisu anhu. Ya. Apabila orang yang menuduh berbuat zina, orang yang tidak berbuat zina meninggal sebelum dilaksanakan hukuman had, maka yurasu wa yasqutu bi afil warisi. Ya. Maka hukuman had itu diwariskan kepada yurasu anhu, diwariskan kepadanya. Ya. Wa yasqutu bi afil warisi, dan hukuman had itu gugur adanya pengampunan dari ahli waris. Kalau orang yang dituduh itu adalah meninggal, ya. Wajar Abdul Fuqaha, ada sebagian ulama fikih mengatakan bahwa haddul qadab, hukuman had bagi orang yang menuduh berbuat zina itu adalah syaibatun, campuran antara hak Allah dengan hak hamba, ya. Ya, ini adalah pendapat sebagian para fuqaha. Yang kesembilan adalah hukmul atasi hal tuqbalu syahadatu al-qadhi bidataba. Apakah dapat diterima? Ya. Apakah dapat diterima? Ya. Apakah dapat diterima persaksian orang yang menuduh berbuat zina apabila dia bertobat? Ya. Apakah dapat diterima persaksian orang yang menuduh berbuat zina apabila dia bertobat? Hukmul Quran al-qatibi bisalat ahkamin. Ya. Hukum Al-Quran terhadap orang yang menuduh berbuat zina ada 3 hukum. Pertama, ayu jilata sama inajaldatan. Orang yang menuduh lain berbuat zina dijilid 80 jilidan. Yang kedua, Allah tuqbala syahatun abadan. Tidak diterima orang yang menuduh orang lain berbuat zina syahadatan, persaksiannya, kesaksian untuk selamanya. Yang ketiga adalah wasfu bil fiski walau itu antalla. Orang yang menuduh orang yang berbuat zina diberi sifat dengan sifat yang fasik dan keluar dari ketentuan hukum taat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hukum yang ke-9. Kemudian berikutnya adalah adillatul jumhur, dalilnya mayoritas para ulama. Wa amal jumhur faqad istadallu ala qabul syadi bimayali. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang menuduh berbuat zina apabila bertobat, ya, diterima, ya, ada persaksiannya, ya, persaksiannya. Qalu inna taubata tampu adunbu. Mereka berargumentasi bahwa taubat itu bisa menghapus dosa. Wa taibu minat dami kama la tambalahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Fayajibu ayakuna fawajib ayakuna qatibu ba'tabati maqbulus syahadah. Oleh karena itu maka orang yang menuduh berbuat zina setelah bertobat diterima persaksiannya. Yang kedua, inal kufra a'zamu jurman minal qadhafi. Bahwa kafir itu lebih besar dosanya daripada menuduh berbuat zina. Wal kafiru idza taba tuqbal syahadatu. Orang yang kafir apabila bertobat maka diterima persaksiannya. Baik pada tuqbal syahadatul muslim, bagaimana tidak diterima persaksian seorang muslim idza qatifa summa taba, apabila dia orang menuduh orang lain berbuat zina kemudian bertobat. Wa qala Syafi'i rahimahullah taala ajaban, sangat heran kali ya balullah min qatibi tabatahu. Sangat heran Allah menerima dari orang menuduh berbuat zina taubatnya, wa tadudu syaratahu, ya, dan kau menolak persaksiannya. Ini enggak masuk akal. Allah aja menerima, apalagi manusia tidak menerima persaksiannya. Berikutnya adalah poin-poin dari ayat 4 dan 5 An-Nur. 1. Awalan qatful muhsurati minal kabair ala tuhadidu al-mustama' wa tuqawi budiyanaha. Bahwa menuduh orang-orang perempuan baik berbuat zina itu adalah perbuatan dosa besar yang bisa menghancurkan, menakutkan kepada masyarakat, ya, wa tuqawi budiyanaha, dan merapuhkan dari bangunan-bangunan masyarakat. Yang kedua, ittihamul mu'minin bi tariqil qadhaf bisya'atul fil fahisha
fil mustama, bahwa menyangka berburuk sangka pada orang-orang mukmin dengan cara menduduh orang lain berbuat zina adalah menyebarkan sebuah al-fahisah, perbuatan yang sangat buruk, perbuatan zina fil mustama di masyarakat. Jadi sama-sama dengan menyebarkan mensosialisasikan perbuatan zina di tengah masyarakat. Yang ketiga, alal muslimi ayyasuna karamatu ani bisatri alim idafau. Kewajiban seorang muslim adalah menjaga kehormatan saudaranya dengan menutupi kepada mereka apabila mereka bersalah. Rabi'an, yang keempat, bahwa labudda li himayati dhahril qadhafi min ghairi arba'ati syuhada. Maka harus untuk menjaga labudda harus li himayati dhahril qadhafi, untuk menjaga punggung dari orang yang menuduh orang lain berbuat zina, min ghairi arba'ati syuhud, dengan menghadirkan orang saksi, dukurin udulin, mereka laki-laki dan orang-orang yang adil. Yang kelima, al-uqubatu salas, jadi hukuman yang tiga, sanksi hukuman yang tiga, al-badaniyah, hukuman fisik, hukuman tubuh, wal adabiyah, dan hukuman adabiyah adalah hukuman etik ya, wal diniyah, dan hukuman agama. Tadullu ala admi jarimatil qadhabi, menunjukkan pada besarnya jarimah, tidak pidana daripada orang lain menuduh orang lain berbuat zina. Yang keenam, la yajuzu al-wulugu fi aradinna, ya, tidak boleh ya menjilat ya aradinna, jadi harga nama baik ya, nama kehormatan manusia, li mujarrad sima awidoni bi tuhmati, hanya sekedar mendengar atau menduga, ada dugaan kuat dengan bihusul itu mati, dengan hasil sebuah persangkaan atau buruk sangka. Yang keenam, al-hududu kafaratud dzunub, adanya hukuman had adalah bisa menghapus dosa-dosa. Wal kami yuqimu wa tanfidan amila, dan bagi para hukam, para hakim, para aparatur negara untuk menegakkannya dalam mereka melaksanakan Allah Ta'ala. Thaminan at-taubatu wan nadmu ala ma farata min insan tatau anusimatal fiski, bahwa taubat dan menyesal terhadap atas kecerobohan dari manusia dapat menolak ya tanda-tanda kefasikan. Kalau sama fasikan, maka tidak orang itu dikatakan orang yang fasik ya. Tasian nomor 9, tidak asalah ke al-qadi busir, atau apabila orang yang menuduh berbuat zina telah memperbaiki jalan hidupnya, waqdaba ala nafsahu, dan dia mendustakan terhadap dirinya, fayuratu lahu idibaru wa taqwalu syahadu, maka diterimalah persaksiannya. 10, asyiron Allah asur rahmah, Allah Ta'ala yang luas kasih sayangnya, adimul fadli, yang sangat agung. Al-fadli adalah anugerahnya, datan fa'uta'atun wala daru masyatun, yang tidak ada gunanya, tidak menemukan bagi Allah ta'atun, sebuah bentuk ketaatan ibadah kepadanya, wala tadurru masyatun, dan tidak membahayakan kepada Allah, masyatun adanya pelanggaran hukum. Yang ketiga, madlum, Allah memberikan hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim, minat zalim, dari orang-orang yang Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang teraniaya, minat zalimi, kepada dari orang-orang yang melakukan kezaliman ya. Itulah beberapa poin tentang surat An-Nur ayat 4 sampai ayat 5. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.